riwayat Hafs terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Silakan bacakan dengan qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Imam Ibnu Katsir cirinya apa yang membedakan di situ? Cirinya Imam Ibnu Katsir yaitu membaca mad jaiz dibaca qasar. Berapa alif? 1 alif. Berapa harokat? 2 harokat. Terus kemudian mim jamak dibaca silah. Silahnya apa? Silah qasar. Kalau ada berapa tempat mad jaiz yang dibaca qasar oleh Ibnu Katsir dalam ayat 111 ini? Walau annana nazzalna. Yang pertama nazzalna ilaihim. Yang kedua liyu'minu illa. Kemudian yang ketiga illa ayyasha Allah. Kalau yang keempat ada enggak mad jaiz munfasilnya? Enggak ada. Itu yang yasya itu bacaan apa? Bacaan mad wajib. Kalau mad wajib berapa panjangnya Imam Ibnu Katsir? Tawassut panjangnya 2 alif. Untuk mim jamaknya ada berapa tempat yang dibaca dengan silah qasar menurut Ibnu Katsir? Ada 2 tempat. Yang pertama kalimat mana? Wa hasyarna alaihim kulla syai'. Oke, yang kedua? Yang kedua aktsaruhum yajhalun. Oke. Sekarang imam siapa dari imam qiraat 7 yang membaca sama dengan qiraatnya Imam Ibnu Katsir? Khususnya adalah pembacaan mim jamaknya silah qasar. Imam Qalun. Imam Hamzah punya rawi berapa? Imam Hamzah punya rawi 2. Siapa namanya? Imam Hamzah Khalaf Khallad. Kalau Khalaf punya madhab berapa? Punya madhab 2. Siapa namanya? Abul Fatah Al-Farisi dan Ibnu Khaldun. Kalau yang Abul Fatah Al-Farisi itu cirinya apa? Cirinya yang dari Imam Khalaf. Ya. As-sakin mafsul bertemu Hamzah, bertemu Hamzah, syai'an, syai'in dan syai'un. Di situ ada enggak as-sakin al-mafsul? Ada. Yang mana? Walau anna. Oke. Hamzah riwayat Khalaf, Abul Fatah Al-Farisi. Walau annana nazzalna ilaihumul malaikata wa kallamahumul maut wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Oke, sekarang masih di qiraat Imam Hamzah.
tapi dari qiraatnya Khalaf dari mazhab Ibnu Khaldun. Walau annana nazzalna ilaihumul malaikata wa kallamahumul maut wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Sekarang masih di Hamzah, tapi riwayatnya Imam Khalad dengan mazhabnya Abul Fatah Al-Faris. Walau annana nazzalna ilaihumul malaikata wa kallamahumul maut wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Terakhir masih di Hamzah, Khalad mazhab Ibnu Khaldun. Walau annana nazzalna ilaihumul malaikata wa kallamahumul maut wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Kalau tadi ilaihimul malaikah dibaca ilaihumul malaikah oleh qiraat Hamzah dengan 4 ya. 4 wajahnya tadi ya. Sekarang bacakan qiraatnya Imam Ali Al-Kisai. Walau annana nazzalna ilaihumul malaikata wa kallamahumul maut wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Persamaannya adalah bacaan imalah ya. Imalah dibaca imalah kubro. Perbedaannya kalau Imam Hamzah membaca majais itu berapa alif panjangnya? Imam Hamzah membaca jaiz panjangnya 3 alif. Kalau Imam Ali Al-Kisai 2 alif. 2 alif. Kalau Imam Hamzah membaca wajib muttasil pada kalimat Yasha Allah panjangnya berapa alif? Masya Allah panjangnya tawassut berarti 3 alif. Sementara Imam Ali Al-Kisai membaca mad wajib muttasil dengan 2 alif. 2 alif. Ya. Oke. Buka lagi ya ke tengah. Ke tengah, ya ke tengah lagi. Iya, dapat surah apa itu? Surah Al-Anfal. Al-Anfal. Oke, atas, tengah atau bawah? Atas. Atas, ayat 26 atau 27? 7. Oke, silakan. Ayat 27 suratul Anfal. Bacakan qiraat Imam Hafs lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sekarang bacakan qiraat Imam Khalun an Nafi'. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ini sama dengan qiraat siapa? Ibnu Katsir. Imam Qalun membaca mad jaiz munfasil berapa wajah? Imam Qalun 2 wajah. Wajah pertama Tawassut, qasr. Wajah kedua Tawassut. Sekarang bacakan wajah dengan mad jaiz munfasilnya tawassut. Mad jaiz. Sementara mim jamaknya dengan wajah yang sukun lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini sama dengan siapa kira-kira? Imam Asim, Imam Abu Amr Ad-Duri wajah kedua. Oke, terus Ibnu Amir. Ibnu Amir. Terus ada Ali Al-Kisai. Jadi bacaan pertama tadi itu secara tidak Anda sadari, Anda bukan hanya membaca qiraat Asim saja, tapi Anda sudah membaca Asim, Ibnu Amir, Ali Al-Kisai, Ad-Duri wajah kedua, Abu Amr ya. Terus Qalun wajah sendiri. Itu sudah 3 imam, 2 rawi. Ya. Nah sekarang Qalun membaca dengan panjang 1 alif mad jaiznya dan mim jamaknya sukun. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini baru bacaan ketiga. Iya. Kemudian yang kedua tadi Anda sudah membaca selain Qalun ada Imam Ibnu Katsir. Berarti 4 rawi tambah 4 imam. Tadi kan sudah dibaca. Asim sudah, Al-Kisai sudah, Ibnu Amir sudah, tanpa harus dibaca. Oh iya. Terus kemudian ada Ibnu Katsir 4 ya. 4 rawi, 2 imam tadi kan ada Ad-Duri wajah kedua dan ada satu lagi siapa? Qalun yang wajah sendiri tadi ya. Sekarang yang ketiga ini Anda sudah baca qiraat siapa? Yang panjang mad jaiz munfasilnya 1 alif, mim jamaknya sukun. As-Susi. As-Susi. Iya. Membacanya dengan panjang mad jaiz berapa alif? As-Susi? 1 alif. 1 alif, mim jamaknya silah apa sukun? Sukun. Berarti yang awalnya tadi Asim, Ibnu Amir, Al-Kisai. Kemudian masuk tadi kan yang nomor 2 ada Ibnu Katsir 4. Kemudian keluar kan tadi ada setengah ya. Rawinya kan tadi ada Qalun dan Ad-Duri Abu Amr wajah kedua. Nah, ini berarti yang ketiga ini adalah bacaan Ad-Duri wajah pertama dan As-Susi dari Abu Amr. Berarti lengkap 5 imam. Berarti masih ada 1,5 imam lagi. Siapa dia? Qalun kawannya Waros dan Hamzah belum Anda baca. Oh iya. Jadi 1 ayat ini biar Anda saya giring supaya membaca bahwa 1 ayat ini Anda sudah secara tidak langsung membaca 7 imam 14 rawi. Oke? Sekarang Anda bacakan Waros. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Apa yang membedakan Waros? Panjang bacaan matnya. Berarti Waros sudah selesai. Kalau sampai di sini, apa perlu qiraat Hamzah Anda baca atau sudah cukup dengan bacaan panjangnya Waros? Cukup. Cukup ya. Ya, berarti ini Anda sudah otomatis membaca 7 imam 14 riwayat. Namun satu tambahan. Waros boleh membaca seperti tadi boleh. Dengan wajah sama yang dengan qiraat Hamzah. Tapi perhatikan pada lafaz amanu ya. Amanu Waros bisa 3 wajah. Bisa panjang amanu, bisa 2 amanu, bisa amanu. Ini tambahan saja ya. Artinya pada ayat yang ke-27 Anda sudah membaca 7 imam 14
Riwayat. Silahkan lanjut ayat 28 dengan bacaan Asim terlebih dahulu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Kira-kira ada nggak imam yang selain Asim yang bacanya sama? Imam Ibnu Amir, Imam Ali Al-Kisai. Al-Kisai kalau dibaca wasol oke, betul sama. Tapi kalau dibaca diwakafkan di fitnatun maka menjadi Imalah. imalah, ya. Oke, kita berhenti di sini dulu. Sekarang masukkan bacaan Imam Al-Kisai dulu. Wakaf di fitnah. Oh, Imam Ayo, Al-Kisai. silakan. Wa'lamu annama amwalukum wa aulad fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Oke, yang pertama tadi Asim, Ibnu Amir, Kisai Wasol. Ya. Imam Al-Kisai. Ada lagi nggak? Siapa kira-kira? Ad-Duri wajah Ad-Duri kedua. dari Imam Imam Abu Amr Wajah. kedua. Oke, terus Imam Qalun. Qaulun. Oke, ya. Berarti yang pertama 3 imam, 2 rawi, ya. Ya. Terus yang kedua khusus Al-Kisai. Khusus Imam Berarti sudah ada berapa? Asim, Ibnu Amir, Al-Kisai. 3 imam, ya Ad-Duri Abu Amr Wajah 2, Qaulun. Ya. Sekarang yang ketiga Ibnu Katsir. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Asim, Ibnu Amir, Al-Kisai, Ibnu Katsir. Tambahan tadi Ad-Duri Abu Amr setengah, Ya. ya wajah kedua. Terus Nafi', Qaulun ya. Qaulun. Ini juga Ibnu Katsir sudah masuk, Qaulun juga masuk enggak? Yang tadi. Yang barusan. Ya. Iya masuk. Qaulun masuk juga ya. Ya. Oke. Berarti yang kurang masih 2 lagi, Hamzah lagi dengan Waros. Oh iya. Nah, sekarang Waros dulu. Imam Waras. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Kalau ini Waros, apakah Hamzah, baik Qolah dan Holat masuk sekalian sama seperti bacaan Waros atau perlu dibaca lagi? Perlu. Perlu. Kenapa? Karena untuk Imam Imam Kholaf itu gunanya tidak ini. Itu maksudnya. Oke, silakan. Jadi terakhir ya. Terakhir Holat. Yang Hamzah. Ya, Hamzah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Nah, jadi sebenarnya kira sama itu bukan susah, ya kan? Ya. Anda cukup mempelajari tadi dari ulasannya yang sudah Anda pelajari. Praktekkan saja. Hanya nanti memang perlu kitab panduannya yang kira kasur itu. Terakhir saya yang menentukan. Saya buka juga. Ya, silahkan. Halaman 340. Al-Hajj. Suratul Hajj. Ayat ke-70 saja. Silahkan. Langsung bacakan qiraat Waros ya. Nah, langsung Waros. Ayat 70 Waros. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lamanna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Coba diwasolkan fi kitabin inna. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah
Sekarang Hamzah, Khalaf, Abdul Fattah, Faris. Hamzah, Khalaf, Abdul Fattah Al-Faris. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Kalau asusi di sini ada idgham kabir pada kalimat ya'lamu ma, maka menjadi Lama. Nah, oke, silakan. Asusi dari Abu Abdullah. Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Oke, silakan ayat 65. Anda bacakan dengan qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Ya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sekarang yang Al-Bazzi. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ya, itu diantara penerapan dalam kunci ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa metode sab'ati ini bukan memberikan dasar, tapi memberikan kuncinya terus untuk Anda pakai, Anda gunakan, Anda mutola'ah, bukan hanya sebatas di sini saja, karena daurah itu sebatas pemberian secara diroyatan. Dalam ilmu qiraat itu harus dua, satu diroyatan, wariwayatan. Nah, untuk wariwayatannya kan tidak cukup tentu kalau hanya dalam 3 hari saja. Tapi sekurang-kurangnya ini menjadi satu jawaban bahwa seseorang boleh. Jadi misalkan nanti Ustadz Muafiq mau musbik di rumah di mana saja, ketika bertanya terus saya boleh nggak mengamalkan bacaan 7 imam 14 riwayat ini? Jawabannya tentu nggak boleh kalau belum ngaji. Tapi melalui metode sab'ati ini kita punya terobosan baru yang kita kasih selama 9 tahun penelitian itu, alhamdulillah melalui pembelajaran ini diroyatannya Anda sudah paham. Kalau tidak paham Anda nggak mungkin bisa membedakan bacaan satu sama lainnya, kan begitu. Maka saya kira itulah sedikit gambaran yang bisa kita jadikan sebagai pedoman bahwa secara sah Anda akan menyatakan lulus dalam daurah selama lebih kurang 3 hari di pondok yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Qiraatus Sab'ah metode sab'ati sini. Di akhir kami mohon testimoninya dari panjenengan selama beberapa hari di sini ini belajar dengan anak-anak. Kira-kira kesan dan pesan apa yang mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi khususnya untuk santri-santri kami yang di sini? Silakan. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Romo Kiai Irham. Langsung saja kesan dan pesan saya selama daurah di pondok ini. Yang pertama tentunya saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah bisa dipertemukan dengan beliau Romo Kiai Irham dan dipertemukan dengan metode sab'ati ini, karena memang jujur saya sendiri pengen banget bisa membaca qiraat sab'ah, karena memang di lingkungan saya itu notabene belum ada.
belum ada yang belajar ataupun membawa bacaan qiraah sab'ah di lingkungan saya. Atas dasar itu makanya saya mencari-cari, alhamdulillah sama Allah dipertemukan dengan metode sab'ati ini, yang mana bisa dengan singkat mempelajari tadi itu mengenal bacaan-bacaan qiraah sab'ah, qaidah-qaidah per imamnya, tanpa harus membutuhkan waktu yang mungkin biasanya untuk memperdalam atau mempelajari qiraah sab'ah itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para kangkang pengurus yang sudah sangat baik memfasilitasi peserta-peserta daurah, baik dari segi pembelajaran maupun pelayanan. Jadi saya juga tidak bosan-bosan ketika ada beberapa materi-materi yang kurang saya pahami, akhirnya saya tanya langsung sama kangkangnya. Dan memang santri-santri di situ memang paham betul. Artinya dengan qiraah sab'ah ini terbukti ketika saya tanya tentang salah satu kaidah yang mungkin saya masih bingung, itu beliau-beliau itu dengan respon cepat itu bisa langsung jawabnya. Dan itu juga Anda nggak pernah kenal siapa-siapanya, ya, gitu. Ya. Asal ingin tanya gitu. Ingin tanya. Jadi yang ada aja gitu kan. Mas ini gimana mas? Oh ini gini. Jadi langsung Jadi itu memang bukti bahwa memang betul-betul berkualitas. Alhamdulillah. Artinya santri-santri sab'ati di sini pun berkualitas itu ya. Iya. Walaupun kelihatannya ngono-ngono ya. Ya mungkin hanya itu dari saya. Awalnya gimana awalnya? Ada perasaan percaya dan tidak percaya atau gimana? Nah, pertama memang agak ragu, agak syak, agak ragu gitu. Tapi ini apa yang bisa gitu kan? Soalnya setahu saya hanya tahu qiraah sab'ah itu kan 7 imam. 7 imam pun berbeda-beda bacaannya. Itu pun dibagi lagi menjadi 14. Satu imam punya 2 rawi. Itu gimana lamanya untuk mempelajari segitu banyaknya. Tapi kok ini kok bisa dengan tempo waktu yang singkat gitu. Dan di khulaso ini menurut saya sendiri memang simpel gitu kan. Jadi di sini hanya kalau saya menyimpulkan itu hanya ada 5 bab mungkin. 5 bab malah. Iya. Tadi mim jama sama mat itu, terus sakta, terus imala, terus sama tasdid. Iya. Dan lain-lainnya itu kan usul qiraah gitu. Oh dipikir, iya betul tadi. Memang betul. Memang iya. Akhirnya keraguan-raguan saya yang dari awal itu terjawab sudah. Emang betul ini bisa. Alhamdulillah. Iya metode ini. Kalau yang Anda lihat di YouTube itu berapa lama di situ tertera tulisannya? Bisa mempelajari berapa? 7 jam atau 4 jam? 7 jam. 7 jam. Ya. Itu Anda pun sudah nggak percaya ya? Iya. Dengan sesingkat itu muasak begitu kan? Tapi faktanya kalau secara di fakto di sini Anda belajarnya kan tiap satu pertemuan hanya 4 jam saja. Ya, karena betul, kita hanya membatasi maksimal 1 jam. Artinya dari khulasoh yang ada dengan bagian-bagian secara acak ya, kita pilih anak-anak santri yang kemarin-kemarin itu hanya 4 kali pertemuan saja. Dan ini makanya saya katakan alhamdulillah kalau memang menjadi satu motivasi juga untuk kami untuk terus istiqomah di sini, untuk supaya anak-anak betul-betul berkualitas itu bukan hanya dari luarannya saja. Jadi betul-betul mampu untuk memahamkan kepada orang lain. Dan alhamdulillah hari ini terbukti sudah setidaknya menjadi semangat lagi bagi kami yang ada di sini. Terima kasih Ustaz Musyrik. Mudah-mudahan apa yang telah Anda pelajari ini jangan cukup sampai di sini. Teruskan. Anda nanti boleh mutalaah apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa Anda sudah menyatakan lulus dan Anda berhak
dan pulih untuk membaca, untuk mudarosah sendiri, dengan tentunya nanti kalau ada hal-hal yang Anda masih perlu dipertanyakan, Anda tanyakan kepada kami, insyaallah.